Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Agama Islam Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan pedoman pelaksanaan haji secara rinci selangkah demi selangkah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang ibadah, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 26-27. Di Mekah Al-Mukarramah terdapat Baitullah Al-Atiq, tempat yang sangat dicintai hati kaum muslimin di negeri manapun mereka berada. Jiwa dan hati tertuju kepadanya dengan penuh ketundukan dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat 5 waktu sehari semalam. Kaum muslimin datang dari seluruh penjuru negeri untuk melaksanakan haji, tawaf mengelilingi Ka'bah yang dimuliakan sejak dibangun kali pertama oleh Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan agar lisan mereka bertalbiyah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haji ke Baitullah Al-Atiq, dan agar Ka'bah menjadi rumah pertama yang dibangun untuk manusia, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya atas dasar petunjuk dan ilmu, dengan akidah yang bersih dari segala bentuk keyakinan yang batil dan pemahaman yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96-97. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki matahari Islam bersinar, maka Dia mengutus Rasulnya sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa agama yang benar.
untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya iman, juga untuk menerangkan kepada mereka kebodohan dan kesesatan yang pernah mereka perbuat, serta menjelaskan kepada mereka hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembahnya semata, tiada sekutu baginya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Rukun Islam tersebut dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa haji baitillahil haram. Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana keislaman seseorang yang diberi kemampuan melaksanakan haji tidak akan sempurna sehingga ia mengadakan perjalanan ke sana. Haji adalah rukun Islam kelima. Ia diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan merdeka, serta memiliki kemampuan baik secara materi maupun fisik. Bertolak dari arahan pelayan 2 kota suci, yaitu Raja Abdullah, perihal pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah suci ini, maka pemerintah Arab Saudi bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan, baik materi, SDM, instansi pemerintah terkait, dan yayasan yang ditunjuk untuk melayani para tetamu Allah, sehingga para jamaah haji dapat merasakan ketenangan, keamanan, dan keselamatan sejak mereka datang ke negeri ini hingga mereka kembali ke negaranya masing-masing. Itu semua berkat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan serta perhatian maksimal dari pemerintah negara yang diberkahi ini. Dan Anda selaku jamaah haji dan umroh akan merasakan bahwa di sana ada proyek, capaian dan pelayanan serta program yang beragam dan kontemporer yang disediakan untuk kenyamanan, keamanan dan kedamaian ibadah Anda. Untuk itu saudaraku yang mulia, jangan Anda ragu untuk mengambil manfaat dari program dan pelayanan yang telah kami sediakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Anda para tetamu Allah di negara pemilik 2 kota suci, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Macam-macam ibadah haji. Ada 3 cara dalam pelaksanaan ibadah haji. Setiap jenis manasik ini mempunyai sifat dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh jamaah haji agar ibadah haji yang dilakukannya menjadi sah. Ketiga jenis manasik itu adalah tamattu, qiran, dan ifrad. Yang paling utama dari ketiga jenis manasik ini adalah tamattu, bagi yang tidak membawa hewan sembelihan atau hadyu dari tempat tinggalnya. Manasik model inilah yang diperintahkan Rasul pembawa petunjuk Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Adapun tamattu adalah seseorang berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji seperti Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian setelah tawaf dan sa'i, ia bertahallul yang ditandai dengan memendekkan rambut kepala. Dengan demikian, ia telah dihalalkan dari semua hal yang sewaktu ihram ia diharamkan. Pada hari 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, ia berihram untuk haji dari tempat tinggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Lalu ia berangkat ke Mina untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Ia wajib menyediakan hadyu atau hewan sembelihan. Jika tidak mampu, ia boleh berpuasa 3 hari pada hari-hari haji dan 7 hari setelah ia kembali ke negerinya. Sedangkan qiran adalah seseorang berihram untuk umroh dan haji sekaligus dengan melafazkan labbaika umratan wa hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh dan haji. Sesampainya di Mekah, ia melakukan tawaf kudum dan sa'i untuk haji dan umrohnya. Setelah sa'i, ia tetap dalam keadaan ihram
dan tidak bertahalul. Di hari ke-8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, ia bertolak menuju Mina untuk menyempurnakan amalan-amalan haji dan umrohnya. Hanya saja ia tidak lagi melakukan sa'i karena ia telah melakukannya setelah tawaf kudum. Ia wajib menyediakan hadyu atau hewan sembelihan. Jika tidak mampu, ia boleh berpuasa 3 hari pada hari-hari haji dan 7 hari setelah ia kembali ke negerinya dan berkumpul bersama keluarganya. Adapun ifrad adalah seseorang hanya berihram untuk haji saja. Setelah sampai di mikot, ia mengucapkan talbiyah, labbaika hajjan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Sesampainya di Mekah, ia melakukan tawaf dan sa'i, dan ia tetap dalam keadaan ihram sehingga ia menyempurnakan amalan-amalan hajinya. Bagi orang yang melakukan haji ifrad, tidak wajib atasnya hadyu atau hewan sembelihan, sebab ia tidak menggabungkan antara umroh dan haji. Yang terbaik dari ketiga macam manasik tersebut adalah tamattu, kemudian qiran, dan yang terakhir adalah ifrad. Mikot untuk ihram. Kaum muslimin saudaraku, jika anda telah berazam untuk mengadakan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka anda wajib berihram dari salah satu tempat mikot di antara 5 mikot yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kelima mikot ini adalah: yang pertama, Dzulhulaifah, yaitu mikotnya penduduk Madinah yang sekarang bernama Abyar Ali. Yang kedua, Al-Juhfah, yaitu mikotnya penduduk Syam, terletak di dekat kota Robih dan manusia sekarang berihram dari Robih. Ketiga, Qor Al-Manazil, yaitu mikotnya ahli Najd yang sekarang bernama As-Sil Kabir. Keempat, Yalamlam, yaitu mikotnya penduduk Yaman dan manusia sekarang berihram dari Sa'diyah. Kelima, Dzatu Irq, yaitu mikotnya penduduk Irak. Bagi penduduk Mekah, mereka berihram untuk hajinya dari tempat tinggalnya. Sedangkan untuk umroh, mereka berihram dari Tan'im atau dari tempat mana saja yang berada di luar batas tanah haram. Adapun penduduk Jeddah, mereka berihram dari Jeddah. Wajib bagi orang yang melewati salah satu dari mikot-mikot tersebut untuk berihram dari sana bagi orang yang ingin haji dan umroh. Barang siapa yang melewati mikot dengan sengaja dan tidak berihram, maka ia wajib kembali ke mikot dan berihram dari sana, atau ia terkena dam, yaitu kambing yang ia sembelih di Mekah dan ia bagikan kepada orang-orang miskin di sana. Kaum muslimin saudaraku, jika anda sampai di mikot lewat jalur darat dengan sarana transportasi, mobil dan yang lainnya, maka mandilah dan memakai wangi-wangian jika mudah bagi anda. Kemudian kenakan 2 helai kain ihram yang putih bersih. Yang satu helai anda pakai sebagai sarung dan yang lain anda pakai sebagai selendang. Sedangkan bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki dengan syarat tidak menampakkan perhiasannya. Setelah itu berniatlah untuk umrah dengan melafadzkan labbaika umratan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah. Adapun jika kedatangan anda melalui jalur laut atau udara, maka sudah ma'ruf, sang pilot pesawat atau nahkoda kapal akan mengumumkan kepada para penumpang bahwa mikot sudah dekat, sehingga mereka segera memakai pakaian ihram. Tidak mengapa jika jamaah haji dan umrah telah mengenakan pakaian ihramnya dari rumahnya. Sesampainya di mikot, diumumkan kepada para jamaah yang berada di pesawat atau kapal laut agar mereka membaca talbiyah. Talbiyah dibaca dengan suara keras bagi kaum laki-laki dan suara pelan bagi kaum wanita. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Larangan-larangan ihram. Ketika anda telah bertalbiyah untuk umrah dengan melafadzkan labbaika umratan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah, atau anda bertalbiyah untuk haji dengan mengucapkan labbaika hajjan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji, atau anda bertalbiyah untuk umrah dan haji dengan melafadzkan labbaika umratan wa hajjan,
Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah dan haji. Berarti Anda telah memasuki manasik dan Anda harus menjauhi beberapa larangan sewaktu ihram. Larangan-larangan ihram itu adalah: pertama, mencabut rambut kepala atau menggunting kuku. Jika ada helai rambut yang terjatuh tanpa sengaja, atau mengambil helai rambut atau menggunting kuku dalam keadaan lupa atau belum mengetahui hukumnya, maka hal itu tidak mengapa. Kedua, tidak boleh bagi orang yang berihram memakai wangi-wangian baik di badan atau baju ihramnya, dan tidak mengapa jika ada sisa harum wewangian yang Anda oleskan sebelum ihram. Ketiga, tidak boleh berburu binatang buruan darat, baik dengan membunuhnya, mengejar-ngejarnya, atau membantu orang lain untuk berburu. Keempat, baik yang sedang berihram maupun tidak, dilarang menebang pohon di tanah haram dan mencabut tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh dengan sendirinya, yakni tidak ditanam oleh manusia. Kelima, tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram kecuali dengan tujuan untuk mengumumkannya. Keenam, orang yang sedang berihram tidak boleh meminang wanita atau melakukan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga dilarang berhubungan intim dengan istri atau menyentuhnya dengan syahwat. Ketujuh, bagi wanita saat ihram dilarang memakai alas tangan dan menutupi wajahnya dengan cadar dan burqa, terkecuali jika melintas di hadapannya lelaki asing yang bukan mahramnya. Pada saat itu ia wajib menutupi wajahnya dengan kain jilbabnya dan yang lainnya. Juga yang demikian itu dia lakukan pada saat tidak berihram. Kedelapan, bagi yang berihram dilarang menutup kepala dengan kain ihram dan apa saja yang menempel di kepala. Sedangkan memakai payung untuk menghindari panas matahari, atau berteduh di bawah atap mobil, atau meletakkan barang bawaan di kepala, maka hal itu tidak mengapa. Jika ia menutup kepalanya karena lupa atau belum mengetahui hukumnya, maka hal itu tidak ada sanksi baginya, tetapi ia segera menurunkannya saat ia ingat atau telah mengetahui hukumnya. Kesembilan, tidak boleh bagi laki-laki memakai gamis, baju, dan kain berjahit yang dipakai di seluruh tubuh atau sebagiannya, seperti kopiah, celana, sorban, dan sepatu. Kecuali jika ia tidak mendapatkan sarung, ia boleh memakai celana. Jika tidak mendapatkan sendal, ia boleh memakai sepatu. Bagi orang yang berihram, boleh memakai sendal, cincin, kacamata, jam tangan, headset, ikat pinggang, dan dompet untuk menyimpan uang dan dokumen penting. Dibolehkan pula mengganti pakaian ihram dan mencucinya. Demikian pula mandi membersihkan rambut dan badan. Jika ada rambut yang terjatuh tanpa sengaja, maka hal itu tidak mengapa. Demikian pula tidak mengapa jika ada darah yang menetes dari luka di tubuhnya. Bagi orang yang berihram, tiada solat sunnah ihram yang dikhususkan untuknya, seperti anggapan sebagian orang. Wajib bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh untuk memelihara kewajiban agama, seperti solat dengan berjamaah tepat pada waktunya, meninggalkan dosa dan maksiat, kata-kata porno, perkataan dusta, dan yang senada dengan itu yang terkadang diperbuat oleh sebagian orang. Tata cara tawaf. Di Mekah, seorang yang berihram disunahkan untuk mandi. Sewaktu memasuki Masjidil Haram, ia mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Doa ini disyariatkan pula dibaca setiap kali ia masuk ke dalam masjid manapun. Lalu ia berjalan menuju ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah untuk memulai tawaf. Disunahkan bagi laki-laki saat tawaf melakukan ittiba, yaitu menjadikan pertengahan selendang ihramnya di bawah pundaknya sebelah kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas pundak kirinya. Pada 7 putaran tawaf disunahkan mendekati Hajar Aswad. Jika memungkinkan, ia mencium Hajar Aswad. Jika tidak, mengganggu jamaah lainnya dengan berdesak-desakan, saling mendorong, mencela dan memukul satu sama lainnya. Karena yang demikian itu merupakan kesalahan yang dapat mengusik ketenangan orang lain.
Jika tidak mungkin untuk menciumnya, maka cukup baginya memberi isyarat kepada Hajar Aswad dari tempatnya yang jauh seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian jamaah haji atau umroh memulai tawafnya dengan zikir dan istighfar serta doa-doa yang ia kehendaki, atau membaca Al-Quran dengan suara lirih atau pelan. Juga tidak mengkhususkan doa tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, karena yang demikian itu dapat mengganggu orang lain yang sedang tawaf. Jika telah sampai di rukun Yamani, ia mengusapnya dengan tangan kanannya jika hal itu mudah baginya. Tapi ia tidak menciumnya atau mengusap tangan kanannya seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Padahal hal itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Jika tidak memungkinkan menyentuh rukun Yamani, maka ia berlalu melanjutkan tawafnya dan tidak perlu memberi isyarat atau bertakbir. Merupakan sunnah seorang jamaah haji membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Demikianlah seorang jamaah menyempurnakan tawafnya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana. Disunahkan pula pada 3 putaran pertama bagi laki-laki pada tawaf kudum untuk melakukan romal, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah-langkah kakinya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian jamaah saat melakukan tawaf. Di antaranya, pertama, sebagian orang melakukan tawaf di dalam Hijr Ismail dengan keyakinan bahwa hal itu termasuk tawaf. Padahal sejatinya tawaf di dalam Hijr Ismail adalah tidak sah, karena ia telah mengurangi kesempurnaan tawafnya, di mana ia hanya terhitung tawaf mengelilingi sebagian Ka'bah saja. Kedua, di antara kesalahan lain adalah memegang seluruh rukun Ka'bah, dindingnya, dan menyentuh kiswah Ka'bah, pintunya dan makam Ibrahim. Dan amalan seperti ini tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama dan tidak pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Ketiga, tidak boleh mengeraskan bacaan ketika tawaf karena dapat mengganggu ketenangan kaum muslimin. Keempat, di antara kesalahan lainnya adalah berdesak-desakannya antara kaum wanita dengan laki-laki, terlebih di sekitar Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Maka hal itu wajib dijauhi. Setelah tawaf, jamaah haji dan umrah segera bergegas menutup kembali pundak sebelah kanan dengan kain ihramnya. Lalu ia solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan baginya. Jika tidak, maka ia boleh solat 2 rakaat di tempat mana saja dari Masjidil Haram. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, ia membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jikalau ia membaca selain kedua surat tersebut juga tidak apa-apa. Tata cara sa'i. Setelah tawaf, jamaah haji dan umrah berjalan menuju Safa untuk melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran. Setelah mendekati Safa, ia memulai amalan seperti yang Allah ajarkan dengan mengucapkan, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Kemudian ia naik ke bukit Safa dan menghadap kiblat seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir 3 kali. Dengan mengangkat kedua tangan berdoa dan mengulang-ulang doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah.
Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang menepati janjinya, membela hambanya, dan mencerai-beraikan musuhnya sendirian. Zikir ini diulang-ulang 3 kali dan boleh ditambah dengan doa-doa lain yang ia kehendaki. Tidak mengapa jika ia membaca doa ini kurang dari 3 kali. Dan ia tidak mengangkat kedua tangan kecuali pada saat berdoa. Dan ia tidak memberi isyarat di saat mengucapkan takbir. Karena hal itu merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh sebagian jamaah haji dan umrah. Lalu ia turun dari sofa menuju Marwah dengan berjalan kaki, lalu berdoa dengan doa-doa yang mudah baginya, berdoa untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin pada umumnya. Ketika sampai di tanda hijau, jamaah laki-laki berlari, tapi tidak disyariatkan bagi jamaah wanita. Jika telah sampai di tanda hijau kedua, ia berjalan biasa seperti sebelumnya, sehingga ketika sampai di Marwah, ia berdiri menghadap ke arah Ka'bah dan mengucapkan zikir seperti yang ia ucapkan sewaktu berada di sofa. Lalu ia berdoa seperti yang ia kehendaki. Kemudian ia turun menuju sofa. Ketika sampai di tanda hijau pertama, ia berlari sampai melewati tanda hijau kedua. Setelah itu ia berjalan biasa dan naik ke bukit Sofa. Demikianlah ia menyempurnakan ke-7 putaran sa'inya dengan cara seperti itu. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan kembalinya dari Marwah ke Sofa dihitung putaran kedua, dan seterusnya. Tidak mengapa jika ia memulai sa'i dengan berjalan kaki, lalu ia merasa capek, lelah, atau ada gangguan kesehatan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia boleh melanjutkan sa'inya dengan menggunakan kursi roda. Dibolehkan pula bagi wanita haid atau nifas untuk melaksanakan sa'i tanpa melakukan tawaf, karena tempat sa'i bukan termasuk Masjidil Haram. Di antara kesalahan fatal yang sering kita lihat adalah jamaah wanita ikut berlari saat melewati 2 tanda hijau. Setelah menyempurnakan sa'i, maka jamaah bertahallul dengan memendekkan rambut kepalanya. Jika ia mengambil haji tamattu, diharuskan menggunting seluruh rambut kepala dan bukan sebagian rambutnya saja. Adapun bagi wanita, saat bertahallul hanya memotong rambutnya seukuran ujung ruas jarinya. Dengan demikian, bagi jamaah yang mengambil haji tamattu telah menyempurnakan umrohnya dan telah dihalalkan baginya semua hal yang sebelumnya dilarang sewaktu ihram. 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, para jamaah haji berihram untuk haji sesuai dengan cara manasik yang dipilihnya, baik itu tamattu, qiran maupun ifrad. Mereka bertolak menuju Mina sebagai realisasi dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Disunahkan berangkat ke Mina sebelum tergelincir matahari, yaitu sebelum zuhur. Mereka solat zuhur, asar, maghrib dan isya serta subuh di Mina dengan cara qashar, yaitu bagi solat yang 4 rakaat tanpa dijamak. Tiada perbedaan antara penduduk Mekah dan yang lainnya. Termasuk sunnah, jamaah haji melakukan mabit atau bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, yaitu malam 9 Dzulhijjah. Setelah solat subuh di hari 9 Dzulhijjah, jamaah haji menunggu beberapa saat hingga matahari terbit. Lalu jamaah haji bertolak menuju Arafah dalam keadaan tenang dan tertib sambil bertalbiyah dan bertakbir serta zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk La syarika laka labbaik. Tata cara dan waktu talbiyah. Hendaknya jamaah haji dan umrah memperbanyak talbiyah pada waktu yang telah ditentukan. Saat umrah, talbiyah dimulai sejak ihram sampai memulai tawaf. Sedangkan saat haji, talbiyah dimulai sejak ihram untuk haji sampai waktu melempar jumrah Aqabah pada pagi hari 10 Dzulhijjah atau hari raya kurban. Ucapan talbiyah itu adalah Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك لك لبيك. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. 9 Dzulhijjah atau Hari Arafah. Di hari ini, yaitu 9 Dzulhijjah, para jamaah haji berkumpul di Arafah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya hari dalam setahun. Kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah sejak tergelincir matahari hingga terbenamnya di hari yang agung ini. Merupakan sunnah seorang jamaah haji singgah di Masjid Namirah jika hal itu mudah baginya. Jika tidak memungkinkan, maka cukup baginya memastikan diri bahwa ia berada di dalam batas Arafah. Di sana banyak papan petunjuk yang menjelaskan hal tersebut. Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Di hari yang agung ini, wahai saudaraku, sibukkanlah diri anda dengan talbiyah dan zikir, perbanyak istighfar, takbir dan tahlil. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk dan tunduk. Bersungguh-sungguhlah anda dalam berdoa untuk kebahagiaan anda, keluarga, anak-anak dan saudara-saudara anda dari kaum muslimin. Jika telah masuk waktu zuhur, seorang imam menyampaikan khutbahnya yang berisi peringatan, nasihat dan petuah. Kemudian ditunaikan solat zuhur dan asar dengan jamak dan qasar seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Tiada solat sebelumnya, di antara keduanya dan sesudahnya. Jamaah haji hendaknya menghindari kesalahan dalam wukuf di hari yang agung ini yang dapat menghilangkan pahala dan ganjaran. Di antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh jamaah haji sewaktu wukuf adalah: yang pertama, wukuf di luar batas Arafah. Mereka berada di tempat itu sampai terbenam matahari, lalu mereka bertolak menuju Musdalifah. Kedua, bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, dan hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi perbuatan Nabi SAW. Ketiga, berdesak-desakan dan saling dorong-mendorong dengan tujuan naik ke Bukit Arafah atau Jabal Rahmah sehingga sampai di puncaknya, mengusap dindingnya dan sholat di sana. Ini merupakan bid'ah yang tiada asalnya dalam syariat. Terlebih yang demikian itu dapat membahayakan tubuh dan kesehatan jamaah itu sendiri. Keempat, menghadap ke Bukit Arafah atau Jabal Rahmah saat berdoa, padahal sunnahnya adalah berdoa menghadap ke arah kiblat. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku, sedangkan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada di atas ikatan janji kepadamu semampuku. Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah
sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musdalifah. Setelah terbenam matahari di hari 9 Dzulhijjah, kafilah haji bertolak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dalam naungan barokah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Musdalifah, mereka menunaikan salat maghrib dan isya secara jamak dan qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Tujuan mereka di Musdalifah malam itu adalah untuk melakukan mabit atau bermalam di sana. Mereka berangkat ke Musdalifah dengan melantunkan talbiyah, zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerahnya, karena mereka telah menyaksikan wukuf di Arafah. Sesampainya jamaah haji di Musdalifah, sebagian jamaah melakukan kesalahan yang semestinya dapat mereka hindari. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji di Musdalifah adalah mereka sibuk memungut batu kerikil sebelum melaksanakan solat maghrib dan isya secara jamak dan qashar. Padahal solat semestinya lebih mereka prioritaskan pelaksanaannya. Demikian pula keyakinan bahwa mereka harus memungut batu kerikil dari Musdalifah juga merupakan bentuk kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Sunnahnya adalah seperti yang telah kita sebutkan, bahwa jamaah haji mabit di Musdalifah sehingga mereka menunaikan sholat subuh di sana. Ada dispensasi atau keringanan bagi jamaah wanita dan orang-orang lemah serta anak-anak untuk bertolak meninggalkan Musdalifah menuju Mina di akhir malam. Jika jamaah haji telah melaksanakan sholat subuh, disunahkan berhenti sejenak di Masy'aril Haram, yaitu tempat masjid, yaitu sebuah bukit di Musdalifah atau di tempat mana saja di Musdalifah. Dengan menghadap ke arah kiblat, jamaah haji memperbanyak zikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Setelah itu, ia memungut batu kerikil untuk melontar jumroh Aqabah sebanyak 7 butir batu. Ukurannya sedikit lebih besar dari kacang hims, sisanya bisa dipungut di Mina. Selanjutnya dalam naungan barokah Allah, jamaah haji melanjutkan perjalanannya menuju Mina sebelum terbit matahari dalam keadaan bertalbiyah, khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Mina, jamaah haji segera mendekati jumroh Aqabah, jumroh yang paling dekat dengan Mekah. Setelah sampai di jumroh Aqabah, ia menghentikan talbiyahnya dan melempar jumroh tersebut sebanyak 7 kali lemparan batu secara beriringan dan bertakbir setiap lemparan batu. Kemudian ia menyembelih hewan hadyu bagi yang mengambil haji tamattu atau qiran. Ia boleh makan sebagian dagingnya dan sisanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu ia menggundul atau memendekkan rambut kepalanya, tetapi menggundul rambut kepala lebih utama. Adapun bagi wanita, cukup menggunting rambutnya seukuran ujung ruas jarinya. Ini adalah merupakan urutan amalan haji. Jika mendahulukan salah satu amalan dari 3 amalan tersebut, yaitu melontar jumroh Aqabah, menyembelih hadyu dan menggundul atau memendekkan rambut kepala, juga tidak mengapa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Korban. Jamaah haji yang datang dari belahan timur bumi dan baratnya, mereka berkumpul di Mina dengan wajah sukacita di hari raya Idul Adha yang penuh berkah. Mereka bergembira dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka menyembelih hewan kurban sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah haji akan mendapatkan kemudahan dari kerajaan Arab Saudi terkait hewan korban dan penyalurannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian jamaah haji saat melontar jumroh. Di antaranya, pertama, sebagian jamaah berkeyakinan bahwa mereka sedang melempar setan, sehingga mereka melempar jumroh dengan marah, disertai dengan makian terhadap setan-setan itu. Melempar jumroh tidak disyariatkan kecuali untuk mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melempar jumroh dengan menggunakan batu besar
atau sepatu dan kayu. Dan ini merupakan bentuk berlebih-lebihan dalam pelaksanaan ajaran agama yang dilarang oleh Nabi SAW. Ketiga, berdesak-desakan dan saling dorong-mendorong satu sama lain saat berada di sekitar jamarat dengan tujuan melempar jumroh adalah kesalahan fatal. Wajib bagi setiap jamaah haji bersikap lemah lembut kepada saudaranya dan memfokuskan diri melempar jumroh ke tempat yang benar, yaitu lubang jumroh, baik itu mengenai dindingnya atau tidak. Keempat, melempar seluruh batu yang ada di tangan dengan satu kali lemparan. Padahal hal seperti ini tidak terhitung 7 lemparan, tetapi dihitung 1 lemparan saja. Yang benar adalah melempar batu satu persatu dan membaca takbir setiap lemparan batu. Tawaf ifadah. Ketika jamaah haji telah melempar jumroh Aqabah dan menggundul rambut kepala atau memendekkannya, berarti ia telah menyempurnakan tahallul awal dan telah dibolehkan baginya mengenakan kembali pakaiannya dan telah dihalalkan baginya seluruh larangan ihram kecuali menyentuh istrinya. Kemudian ia bertolak menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun haji, di mana haji tidak sah kecuali dengan melakukan tawaf tersebut. Setelah tawaf, bagi jamaah yang mengambil haji tamattu melakukan sa'i. Demikian pula bagi yang belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum bagi yang mengambil haji qiron atau ifrad. Jamaah haji boleh mengakhirkan tawaf ifadah sampai berakhirnya hari-hari Mina, yaitu 13 Dzulhijjah, dan pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf ifadah setelah menyelesaikan seluruh lemparan jumroh pada hari itu. Hari-hari tasyrik. Setelah jamaah haji menyelesaikan tawaf ifadah pada hari raya Korban, yaitu 10 Dzulhijjah, maka telah dihalalkan baginya seluruh larangan ihram, termasuk menyentuh atau berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian ia kembali ke Mina untuk melaksanakan mabit di sana pada malam-malam tasyrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, atau cukup mabit 2 malam saja bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Seorang jamaah haji wajib melempar ketiga jumroh, yaitu Sughra, Wusta dan Aqabah pada hari-hari tasyrik di Mina, dan bertakbir setiap kali ia melempar batu. Disunahkan bagi jamaah haji setelah melempar jumroh Sughra dan Wusta untuk berdiri berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Tapi hendaknya ia menghindari dari berdesak-desakan dan mengganggu kaum muslimin. Adapun setelah melempar jumroh Aqabah, seorang jamaah haji tidak disunahkan berhenti dan tidak pula berdoa sesudahnya. Jamaah haji yang mengambil nafar awal, maka ia melempar ketiga jumroh pada hari ke-12 Dzulhijjah. Lalu ia bergegas meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Jika matahari telah terbenam dan ia masih berada di Mina, maka ia diharuskan mabit pada malam ke-13 di Mina dan melempar ketiga jumroh pada hari ke-13-nya. Terkecuali bagi orang yang telah keluar meninggalkan Mina dan terjebak macet atau ada uzur lain sehingga ia belum keluar dari Mina hingga terbenam matahari, maka ia tidak diharuskan mabit lagi pada malam ke-13 di Mina. Tawaf wada. Jamaah haji kembali berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Al-Baitul Atiq yang merupakan amalan haji terakhir yang wajib ditunaikannya. Hal itu dilakukan setelah jamaah hampir menyempurnakan seluruh rangkaian manasik dari rukun dan wajib-wajib haji. Tawaf wada merupakan amalan terakhir sebelum meninggalkan Mekah sebagai bentuk realisasi dari perintah Nabi SAW, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah ada seorang pun dari jamaah haji pergi meninggalkan
Mekah sehingga dia melakukan tawaf wada sebagai amalan terakhir baginya di sisi Baitullah yaitu Ka'bah. Tawaf wada merupakan kewajiban terakhir yang harus ditunaikan jamaah haji sebelum ia mengadakan perjalanan pulang ke negerinya. Tidak gugur kewajiban tawaf wada melainkan bagi wanita haid dan nifas. Kota Madinah dan tata cara ziarah Masjid Nabawi. Jamaah haji bertolak menuju kota Madinah Al-Munawwarah yang merupakan tempat hijrah dan tempat tinggal Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi yang merupakan salah satu masjid yang disyariatkan untuk diziarahi seperti dalam sabda Nabi SAW, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa." Tidak diperkenankan mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Walaupun demikian, ziarah ke Masjid Nabawi bukan merupakan syarat sah haji atau bagian dari kewajiban haji. Bahkan tiada hubungan atau korelasi dengan haji atau ihram. Tetapi ziarah ke Masjid Nabawi disyariatkan dan dianjurkan di setiap waktu sepanjang tahun. Dan selama seseorang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi negeri pemilik 2 kota suci, disunahkan baginya mengunjungi kota Madinah Nabawiyah untuk melaksanakan solat di Masjid Nabawi, yang mana solat di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, di mana solat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 kali solat di masjid lainnya. Selanjutnya setelah solat ia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Jika anda telah sampai di Masjid Nabawi, maka masuklah anda ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan salawat kepada nabinya SAW dan mintalah kepada Allah agar membukakan untukmu pintu-pintu rahmatnya. Ucapkanlah, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Disyariatkan pula doa ini untuk dibaca setiap kali anda masuk ke dalam masjid manapun. Setelah anda masuk ke dalam Masjid Nabawi, segera lakukan solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan sungguh indah jika anda dapat melaksanakannya di Raudhah. Jika tidak memungkinkan solat di sana, maka solatlah di tempat yang mudah bagi anda di Masjid Nabawi. Selanjutnya bangkitlah dan pergilah untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Anda berdiri menghadap kubur beliau dan ucapkanlah salam dengan penuh adab dan suara yang pelan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Allahumma jazihi an ummatihi afdalal jaza. Salam sejahtera, rahmat dan barakah Allah untukmu wahai Nabi. Ya Allah, berilah ia wasilah dan keutamaan serta bangkitkan ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Ya Allah, berilah balasan kepadanya atas pengorbanannya terhadap umatnya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian anda bergeser ke arah kanan dan berdiri di depan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ucapkan salam kepadanya dan doakan ia mendapatkan rahmat, ampunan dan keridhoannya. Setelah itu anda bergeser ke sebelah kanan dan berdiri di depan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ucapkanlah salam kepadanya dan doakan ia mendapatkan rahmat, ampunan dan keridhoannya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian jamaah saat menziarahi Masjid Nabawi, dan hal itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut adalah yang pertama, mengusap jendela pagar kubur Nabi SAW dan menyentuh dinding-dinding masjid. Hal ini merupakan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Kedua,
saat berdoa jamaah menghadap kubur Nabi SAW, dan ini merupakan bentuk kesalahan, padahal doa yang benar adalah menghadap ke arah kiblat. Setelah itu Anda disunahkan menziarahi kuburan Baqi, di mana sebagian besar sahabat Nabi SAW dikuburkan di sana, seperti khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian pula menziarahi kuburan syuhada Uhud. Di antara sahabat yang gugur di perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu Anda mendoakan mereka seperti yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya sewaktu ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan untukmu wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah untuk mengunjungi Masjid Quba dalam keadaan bersuci atau berwudu. Quba adalah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam. Saat Anda berkunjung ke Masjid Quba, solatlah Anda di dalamnya 2 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itulah masjid-masjid dan tempat-tempat di Madinah yang disunahkan untuk diziarahi. Selain masjid dan tempat-tempat itu, tiada lagi yang disyariatkan untuk diziarahi. Oleh karena itu, seseorang tidak dianjurkan untuk membebani diri berlebihan dan mengeluarkan biaya untuk mengunjungi tempat ini dan itu yang tiada pahalanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua jamaah, mudah-mudahan mereka meraih haji yang mabrur, dosa yang terampuni dan sa'i yang diterima. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami ucapkan selamat datang kepada Anda para tetamu Allah di negara pemilik 2 kota suci, yaitu Kerajaan Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك